agar dapat berbicara tentang kebenaran dan beramal di atas kebenaran, maka cara yang digunakan juga harus benar, sesuai dengan tuntutan keadaan. Untuk dapat memahami hal ini diperlukan keberanian. Untuk memahami hal ini diperlukan kepandaian dan kebijakan. Karena tidak memahami tertib Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbicara dengan penuh semangat dan berbuat tanpa kebijaksanaan yang bertentangan dengan tertib Allah Subhanahu wa taala, maka akan kesulitan menghadapi berbagai masalah. Banyak orang yang keliru di dalam menerapkan cara yang benar sesuai dengan keadaan. Pendekatan yang benar untuk mencapai tujuan sangat penting pada usaha dakwah dan mengajak manusia kepada agama. Hanya dengan kebersihan hati disertai pikiran jernih yang dapat mencapai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Tanpa kebersihan hati dan kejernihan akal, akan terjatuh dari jahil basit, kebodohan yang ringan, kepada jahil murakkab, yaitu kebodohan yang berat. Akibatnya ia akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Hal ini adalah tipuan yang disebabkan kesalahan dalam memahami tuntutan keadaan. Hendaknya kita pandai membaca situasi. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Ketika perintah dakwah diturunkan Rasulullah SAW melaksanakan kewajiban berdakwah dengan senyap-senyap selama 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama beliau lakukan dengan senyap-senyap. Kemudian diperintahkan dakwah dengan terang-terangan. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang di Bukit Sopa, mengajak kepada Islam dan memerintahkan orang yang telah memeluk Islam berdakwah kepada teman terdekat. Kemudian membuat ta'lim juga dan musyawarah di rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Saudara-saudara sekalian, waspadalah terhadap hawa nafsu dengan bekerja keras memperbaiki keadaan agama pada diri sendiri sesuai tertib usaha dakwah. Jika melanggar tertib, maka kehidupan tidak dalam aturan yang benar, sehingga tidak memiliki giroh yang benar. Senantiasalah kita berada dalam tertib jika tidak akan terbuka pintu-pintu fitnah. Senantiasalah kita berada dalam tertib, jika tidak maka akan terbuka pintu-pintu fitnah. Jangan berpikir untuk memperoleh keuntungan pribadi dari orang lain, tetapi pikirkanlah bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Namun ketika memperoleh keuntungan dari orang lain, hendaknya bertindak sesuai syariat agar tidak terperangkap dalam hawa nafsu dari perbuatan yang melampaui batas, yakni melakukan sesuatu tanpa musyawarah. Hal ini akan menimbulkan keburukan-keburukan
dan berkurangnya kebaikan-kebaikan. Musyawarah yang berhubungan dengan permasalahan umat adalah wajib, sedangkan musyawarah yang berhubungan dengan usaha dakwah dan tabligh dalam masalah-masalah pribadi adalah mustahab. Musyawarah akan melindungi dari berbagai keburukan dan berbagai bentuk kecurigaan. Senantiasa memposisikan diri sebagai orang yang mencari, bukan orang yang dicari. Hormati dan memuliakan orang lain dengan tidak memaksa orang lain menghormati kita. Apabila orang lain memuliakan, anggaplah diri kita tidak layak menerima kemuliaan tersebut. Sebaliknya, anggaplah penghormatan itu berbahaya karena dapat menimbulkan kesombongan. Anggaplah diri kita bertanggung jawab untuk seluruh dunia. Kita dibebani tanggung jawab yang besar sehingga senantiasa berpikir, mengapa saya tidak sungguh-sungguh berjuang hingga agama tersebar dan kemungkaran hilang pada diri umat. Mudah-mudahan pikir dan risau di pagi ini memberikan manfaat yang besar kepada pemikiran kita dan kerisauan kita terhadap agama. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfiruka wa atubu ilaik.